Ya, assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di Manajemen Goib. Episode kali ini kita agak sedikit jauh ke lor, kemana ya, ke lor ya. Intinya agak ke selatan lah. Kita berada di desa Ngadisono, tepatnya di Ngadisononya lah, nggak tahu ini di daerah di dusun mana, kurang tahu. Karena saya baru pertama kali di sini atas rekomendasi teman-teman kemarin. Katanya di sini masih banyak gangguan-gangguan. Nah, kita berada di sebelah kanan Mas, di syuting aja. Nah, kita berada di dalam ruangan seperti ini, pengap, seperti nggak ada udara, tapi nggak ada udaranya kalau di sini Mas. mungkin ini kamar ya. Nih, udah mulai merinding gimana? Coba masuk. Assalamualaikum. Ini mungkin dulunya dibuat sebagai kayak mungkin seperti penampungan barang ya, atau produksi barang mungkin di sini Mas ya. Ya, mungkin di sini ya. Tapi mungkin di sini apa ya? Waktu dipakai oleh Belanda itu mungkin di sini kamar Mas Ali. Mungkin sih. Kamar, mungkin ya. Kamar. Memang kalau ini di sini nggak ada penelusuran seperti ini, mungkin teman-teman belum tahu isi ruangannya seperti apa, dan ini sangat sunyi. Bahkan yang tadinya di luar agak banyak suara-suara warga sekitar, kalau di sini kok sepertinya nggak ada ya Mas ya. Iya, sepertinya kayak kalau suara-suara yang di luar tuh hilang kalau udah masuk ke sini gitu. Mungkin apakah itu mungkin sebagai kayak Mungkin karena kita di bangunan sangat rapat ya, karena mungkin bangunan tua pun, tapi menurut saya ini masih apa namanya, masih kokoh, masih kokoh ya, masih sanggup untuk menahan derasnya hujan. Dan menurut saya di sini lebih pengap dari yang di sana. Di sini mungkin adalah ruangan kosong juga. Assalamualaikum. Di sini itu auranya sangat kencang, menurut saya sangat negatif dan bikin pusing. Menurut saya ini negatif banget. Mungkin karena jarang dimasukin orang ya. Jadi aktivitas manusia di sini itu nggak ada. Bahkan di sini dulunya dibuat seperti kantor perhutani, sekarang udah nggak dihuni lagi. Dan karena mungkin ada 1-2 gangguan dari yang ada di sini, mungkin dibikin nggak betah. Jadi orang-orang sekitar sini enggak mau kesini lah. Ini di sini apa Mas? Ya, masuk ruangan. Assalamualaikum. Oh, di sini lumayan ekstrim Mas. Di sini banyak jeligen ya. Ya, air mungkin. Iya. Menurut saya kalau yang di sini itu aura paling besar itu di ruangan tengah, di depan, sama di sini. Tuh, banget. Kalau boleh dijelaskan Mas, mungkin di area sini tuh sosok-sosoknya itu seperti apa Mas? Macem-macem Mas. Macem-macem banget. Kalau sosok-sosok mungkin dari yang saya lihat
Itu yang pertama. Pertama kali saya datang ke sini itu kita disambut dengan salah satu makhluk yang ada di belakang apa gedung ini. Dia menampakkan diri di satu kamera, tapi tidak terlalu jelas karena itu hanya bayangan saja. Dan tadi ada orbs di sebelah sini, itu positif. Yang membuat rumah kosong itu negatif adalah pikiran orangnya. Dan mungkin karena orang pikiran kalau tidak terlalu bernegatif terhadap ruangan kosong, insya Allah itu nggak apa-apa. Ya, mungkin kita akan menguak misteri lebih lanjut lagi dengan cara menguji nyali salah satu tamu kita ya Mas Ali. Iya, betul. Dari Desa Limbangan, Terep. Nanti coba kita koordinasi dulu sama teman. Kita akan beruji nyali di sini, dan mungkin 1 atau 2 orang di sini ya, karena alat kita yang belum memadai. Ini adalah ruangan yang tertutup. Nah, ini yang bikin penasaran ini Mas, kenapa hanya ruangan ini yang ditutup sedangkan ruangan lain nggak ditutup? Mungkin di sini agak lumayan. Oh iya Mas. Mungkin di sini ditutup secara sengaja karena di sini mungkin adalah sumbernya. Mungkin sih, saya belum tahu sepenuhnya. Ntar saya akan jelasin lebih detail lagi. Ini saya mau tanya-tanya sedikit Mas. Ini kan struktur bangunannya kan struktur bangunan Belanda ya. Apakah memang di sini ada perwujudan sosok-sosok yang dari Belanda mungkin? Ada. Oh, tadi ada yang... 3 orang. 3 orang yang lainnya itu menurut saya itu kalau saya lihat itu menjijikan. Sangat menjijikan. Tadi kan ini teman-teman, tadi Mas Jasro itu di awal kita mau syuting itu kayak melihat cahaya dari belakang ya Mas? Iya, dari belakang. Dari belakang itu membuktikan mungkin kita entah itu disambut dengan baik atau sebaliknya, saya kurang tahu. Dan mungkin saya menambahkan lagi Mas Ali, dan di sini itu konon katanya itu adalah ada salah satu, saya dibisikin barusan, ada salah satu barang jangan pernah kamu ambil gitu. Karena kalau kamu ambil itu bisa membahayakan yang ada di sini. Iya. Di sini tuh di manajemen GP itu nggak mau maksa. Semua orang mau menonton silahkan, nggak mau nonton silahkan gitu. Tapi saya minta dukungannya ya. Dan mungkin di perusahaan kami itu nggak ada paksaan. Kita ada barang, oke, saya minta boleh, saya terima. Tapi kalau nggak boleh, saya nggak akan menarik. Karena apa, semua itu ciptaan Tuhan ya. Kita nggak boleh lah minta secara paksaan. Iya. Itu mungkin nggak baik ya Mas ya. Nggak baik. Ayo ke belakang. Mungkin langsung. Ya boleh. Dan saya jelaskan lagi ya, untuk para penonton manajemen goib, tadi saya melihatnya di belakang sini pas, itu salah satu sosok besar, tapi itu perempuan. Itu hidungnya tuh mancung banget dan wanginya tuh wangi seperti wangi melati. Di sebelah sana belakang ruangan ini disambut dengan senangnya dia melihat kedatangan kami semua. Dan mungkin kita akan melakukan uji nyali. Dan untuk orang yang mau uji nyali di mana Mas? Mungkin kamera kita letakkan bersama penerangannya di sini ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita tinggal ke depan. Iya. Ketika nanti mungkin seseorang yang nggak kuat mungkin kan nanti bisa
komunikasi sama yang di luar, mungkin seperti itu Iya, ya Mas ya. iya. Nanti setelah ini kita akan menjelaskan tentang sumur, karena tadi mungkin agak kelewatan sedikit. Konon katanya sumur di belakang sini, di belakang kita ini ada sejarahnya. Nanti kita kupas tuntas setelah ini. Mungkin berhubung kita sudah di dalamnya Mas ya, nggak mungkin keluar lagi. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Iya. Mungkin kita akan menjemput orangnya. Ya. Karena apa-apa rasa dari mobil cara ngomong maksudnya anak apa rasa apa kalau ngomong Ya, kita tadi udah menjemput saudara kita yang ingin ikut merasakan atau ikut andil mengikuti penelusuran kita. Beliau dari Limbangan tepatnya. Nah, ini tadi kan belum sempat kenalan. Nah, sekarang kenalan mungkin agak santai-santai. Sama siapa Mas? Dengan Mas Irfan. Kan Mas Irfan, rumahnya Limbangan. Sepertinya udah nggak jomblo lagi ya Mas ya. Sudah paham, karena mungkin besoknya bisa jadi tetangga, nggak tahu ya Mas ya. Tadi kan kita uji nyali di belakang kita di sini. Mungkin jenengan itu merasakan apa di dalam? Rasanya dingin, Sumpek ya. ya. Mungkin ada bisikan-bisikan atau suara-suara atau penampakan belum? Belum. Nah, beliau ini belum mendapati yang namanya seperti penampakan atau suara-suara, tetapi malah mungkin hanya merasakan hawa-hawa yang mungkin agak kurang enak di dalam. Mungkin hawa-hawa yang di sini mungkin malah kalau menurut saya pribadi itu bikin pusing. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Iya. Mungkin uji nyali kita cukupan demikian. Mungkin sesi berikutnya kita akan mencoba menggambar ya Mas. Menggambar atau gimana? Gambar Mas. Mungkin kita akan mencoba menggambar sosok-sosok apa yang ada di sekitaran sini. Mungkin seperti itu. Cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pembuktian. Mas Ali akan menggambar sesuatu yang ada di sekitar rumah Belanda ini. Dan mungkin tapi nggak di sini Mas Ali, mungkin di samping sana, karena di sini terlalu banyak cahaya, sangat susah untuk melihat. Untuk pertama kalinya ini Mas Ali memberanikan diri untuk melihat
sosok-sosok apa saja yang ada di sekitar rumah Belanda ini. Ayo Mas Eri. Yes, itu ini sudut. Kamera boleh ke sini. Mungkin kamera tidak boleh sangat terang ya, mungkin satu lampu bisa dimatiin. Kita akan melukis sosok yang ada di sini. Ntar saya akan kunci satu sosok. Saya nggak akan bilang dulu sosok seperti apa, biar Mas Eli yang lihat sendiri. Terus dulu ya Mas Eli. Iya. Untuk Mas Eli tangan sini, ikuti, relax, tetap relax, terdengar suara. Mungkin sebelum kita melakukan, ntar dulu Mas Eli saya pagar biar Mas Eli tidak terganggu konsentrasinya. Ini tak pegangin dulu, lihat dulu, kalau udah lihat jelas langsung gambar. Relax. Bisa pegangin. Untuk ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di manajemen Goib. Kita berada di gedung Belanda, tepatnya di Ngadisono. Kita kedatangan tamu dari Desa Tirip, Dusun Limbangan. Dia akan merasakan salah satu energi yang ada di belakang gedung Belanda ini. Monggo Mas, sini Mas. Perkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dodi Prayogo. Dari Limbangan ya? Iya, dari Limbangan. Pengalaman apa saja yang sudah Anda alami sebelum ada di sini? Saya belum pernah mengalami apapun. Iya. Mungkin Masnya akan merasakan apa yang ada di belakang kita, aura-aura seperti apa yang akan ada, yang akan Anda rasakan di sini. Ayo. Kameramen boleh ke sana. Relax saja, relax, lebih relax, lebih santai, slow, lebih slow. Ikuti yang tangan ini ya, saurungi maca Al-Fatihah pisan.
kamera bisa dekat ya, rasakan. Tutup mata, sini kamera, tutup mata, rasakan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih tenang lagi. Ini lemesin mas, lemesin aja, lemesin, nah lemesin. Udah mulai merasakan mas? Belum, Di telapak tangan? cuma hangat-hangat. Nah, terus ada yang, kalau ada yang menarik ikutin aja nggak apa-apa. Relax aja, di sini kita santai, lebih nyantai. Ingin masuk ke dalam ya? Ada yang narik ya? Ikutin aja nggak apa-apa. Ikutin aja. Hop, stop. Jangan diikutin terus. Apa ini terasa berat? Punggung terasa berat ya? Ya, punggung terasa berat, mata terasa Gimana? seret, kayak ingin apa, tertutup tapi tertutup. Tidak Dia tidak terkontrol. ya, udah aja, udah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Istighfar 3 kali. Raupan ke mata. Mungkin itu adalah contoh dari energi-energi yang ada di sini, dan saya mau memanggil Mas Hendri untuk kesini. Dia belum tampil untuk malam ini. Bagaimana rasanya Mas? Rasanya sangat menegangkan. Ya. Pertama kali merasakan. Mungkin ini pengalaman baru ya. Ya, pertama kali merasakan energi seperti ini. Mungkin yang Anda rasakan itu kalau di telapak tangan itu panas sekali apa cuma hangat? Bisa panas banget. Panas hangat itu ya, enggak pasti ya. Enggak pasti. Karena mungkin apa ya, si masnya itu masih ragu ya, jadi masuk keluar gitu. Terima kasih untuk Mas, siapa namanya? Mas Dodi. Berikutnya kita akan menelusuri ke depan. Ayo Mas. Dan katanya di sini tuh dunia goib itu keluarnya jam 12 malam ke atas. Sekarang baru jam berapa ini? Tapi udah lumayan sih, menurut saya lumayan greget. Di sini ada Mas Eli yang sedang menggambar. Ini adalah sosok yang ada di belakang. Mungkin Mas Eli masih ragu, tapi kalau diterus-terusin mungkin ininya yang akan ngeblank. Saya nggak berani karena ini teman saya, teman dekat. Oh, berarti ini yang digambar sosok yang Ada di belakang. Oh iya. Sosok seperti none-none Belanda apa gimana? Bukan, ini dari hutan Mas. Oh, dari hutan. Iya. Ini adalah sosoknya negatif. Berarti ini sosoknya bagian di belakang. Iya. Udah. Monggo. Mungkin kalau teman-teman lihat gambarnya agak jelek, tapi yang bisa saya gambarkan mungkin hanya seperti ini. Yang saya lihat itu, saya nggak bisa jelasin itu cewek apa cowok, tapi saya yakinnya cewek. Matanya 2, tapi yang merah cuma atas. Iya. Cuman yang di sini nih, yang di sebelah sini yang merah, tapi yang sebelah bawahnya nggak merah. Kemudian rambutnya panjang, tapi
rambutnya itu nggak kayak rambut Gimbal manusia, ya, kayak gimbal ya. gede-gede mas, Iya, kayak gimbal. gimbal ya, besar-besar ininya. Kalau kita Ini kan rambutnya ada kiplinya ya. kayak Ada ini lah. orang ini kan rambut. Mm-mm, Ini rambut ke atas kan. mm-mm. Ini adalah salah satu kalau di daerah Bali itu disebut leak. Di sini juga leak. Ini adalah penjelma iblis menurut saya. Ini negatif sekali. Ini mungkin yang sering ganggu di sini ya. Gitu. Terus mau jelasin lagi monggo. Terus ya itu yang pertama, tapi yang sebelah bawah sini aku nggak ngelihat begitu jelas. Ini pun saya lihat hanya seberapa detik. Saya lihat langsung saya inget-inget kembali. Terus di mata merah, matanya yang ke bawah nggak merah, cuman yang atas merah besar, mata besar merah. Terus rambutnya itu kayak apa ya, kayak serodok gitu loh. Kalau kayak Dok. kayak dok. kayak itu, kayak dok itulah intinya, lebih besar-besar, nggak kayak manusia. Terus ini merinding lagi. Terus mukanya yang sebelah kayak gini tuh kayak gimana yo, kayak apa ya, rusak apa ya, Merot bahasa Indonesia bahasa itu Indonesianya. rusak Nah, nggak saprak karuan. nggak karuan-ruan. Ini cuman yang saya lihat sangat jelas itu rambutnya itu gede-gede. Dan karena apa tadi saya stop Mas Eli karena apa, saya takutnya walaupun dia berani tapi mental yang sebenarnya itu belum berani. Karena apa, ketika mata batin kita terbuka secara brah mungkin ya bisa mengakibatkan gila. Karena nggak kuat itu pikirannya, sangatnya takutnya barang seperti itu. Mungkin kita akan menjelajah lagi ke sumur tua ya. Sumur, katanya ada sumur tua. Ya Mas Hendri. Mungkin penelusuran kali ini kita cukupkan sekian. Apa yang bisa kita ambil dari sini, mungkin yang pertama bahwasanya kita hidup di dunia ini nggak sendirian, masih ada hal-hal lain di luar nalar kita. Pengalaman baru tadi melihat sosok perempuan berambut gak karuan-ruan mungkin berada di belakang sana. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang mau sekiranya ikut bergabung, ikut andil, ikut merasakan penelusuran kami, langsung aja komen di kolom komentar, kita tunggu. Kemudian yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu, di like dulu, syukur-syukur mau nge-share ke teman-teman biar teman-teman itu tahu, biar teman-teman itu tertarik dengan hal-hal spiritual. Monggo kita akan mencoba collab bareng. Mungkin yang cewek-cewek jangan takut, kalau ingin ikut monggo ikut saja, karena kita di sini nggak nge-review sendirian, banyak teman-teman di belakang sana yang kebetulan nggak mau ikut masuk ke dalam kamera, katanya di belakang kamera saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.